Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap warganet dan khususnya warga lansia yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Budiman, 66 tahun, dalam forum Lansia Berdaya. Dari Kota Mojokerto saya sampaikan salam hangat. Semoga Anda semua, khususnya para lansia, tetap dalam kondisi sehat, kuat, sejahtera, dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam forum kali ini, forum yang ketiga kalinya kita ketemu, saya ingin berbagi. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, khususnya para lansia. Topik yang kita bahas pada kali ini adalah lansia berbisnis. Perlukah? Saya ulang, lansia berbisnis perlukah atau haruskah? Baiklah, sebelum lanjut para warganet, saya ingatkan untuk tidak lupa menekan tombol subscribe agar kita dapat mengikuti video-video saya berikutnya. Para warganet dan khususnya lansia yang saya hormati dan saya cintai, untuk pertemuan kali ini sungguh kita sangat prihatin. Betapa tidak, karena kita dalam suasana yang sangat mencekam di tengah-tengah wabah corona, badai corona menimpa negara kita Indonesia, khusus Jawa Timur, lebih khusus lagi Kota Mojokerto. Kita sangat prihatin dengan kondisi corona saat ini. Lebih-lebih ketika banyak orang ngomong, banyak orang komentar bahwa lansia itu rentan terhadap wabah corona. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan bagi diri kita. Tapi para lansia sekalian tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Karena apa? Ya semuanya itu dari Allah ya. Wabah ini dari Allah. Mudah-mudahan Allah segera mencabutnya dan kita segera bebas dari cengkraman wabah ini. Kita banyak beristighfar kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan ini segera berakhir. Para lansia sekalian yang saya hormati, kembali kepada topik yang ingin kita bahas. Ada 3 kata yang kita ambil dalam judul ini, yaitu lansia berbisnis perlukah. Lansia berbisnis perlukah. Lansia di sini menurut pengalaman saya secara pribadi yang sudah 10 tahun mengarungi dunia lansia ini dan beberapa literatur yang pernah saya baca, lansia itu dikelompokkan menjadi 3. Ada 3 kelompok lansia, yaitu satu, pertama, lansia yang mapan. Lansia yang mapan satu. Yang kedua, lansia yang setengah mapan. Yang ketiga, lansia yang kurang mapan. Nanti kita sampaikan apa maksud mapan di sini. Secara singkat aja kita uraikan bahwa kalau bicara lansia mapan, kelompok yang pertama itu artinya lansia yang secara materi itu berkecukupan, tidak kekurangan materi, hidupnya bisa terpenuhi. Kenapa? Ya banyak hal, mungkin karena secara historis mereka memang mampu, orang kaya, sehingga tidak kekurangan. Atau mereka dari kalangan pengusaha yang sukses sewaktu muda sehingga tua menjadi berhasil masih memiliki passive income. Atau mungkin dari pejabat-pejabat tinggi yang memang memiliki gaji pendapatan yang besar sehingga mereka berkecukupan. Namun jangan lupa bahwa saya berpesan kepada kelompok ini untuk tidak lupa tetap melakukan satu aktivitas, satu amal yang saya katakan tadi, berbisnis tadi. Tapi istilah bisnis ini nanti bisa kita
kita kupas. Yang kedua, lansia yang lansia yang setengah mapan. Di sini ada lansia yang kehidupannya pas-pasan, tapi masih menanggung beberapa tanggungan. Mungkin keluarga ada yang belum sekolah, masih belum selesai sekolahnya, sehingga perlu biaya pendidikan, sehingga dia pas-pasan ekonomi. Yang ketiga, lansia yang kurang mapan. Ini memang lansia yang memang dari awal itu kekurangan dalam posisi yang kurang secara ekonomi, secara materi mereka kekurangan. Tapi jangan khawatir bahwa semua itu ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Para warganet lansia yang saya hormati, kenapa lansia berbisnis? Di sini ada beberapa yang mendorong kenapa harus berbisnis, kenapa harus beraktivitas. Bisnis di sini secara bisa diartikan secara sempit itu memang berniaga, berdagang untuk mencari untung. Tapi di sini maksud saya adalah berbisnis dalam arti luas, yaitu melakukan aktivitas yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Beberapa alasan yang mengharuskan itu perlu berbisnis ada minimal ada 6. Jadi ada 6. Satu, dengan kita beraktivitas berbisnis itu tubuh akan menjadi sehat dan bugar, menjadi kuat, tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua, dengan adanya usia harapan hidup Indonesia, maka lansia itu ketika memasuki pensiun, dia itu masih posisi kondisi badan masih kuat, sehingga masih tidak ada alasan untuk berleha-leha, beristirahat, bersantai-santai. Dia tetap bekerja. Yang ketiga, sisa waktu umur yang kita lalui ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang keempat, menjadi manusia mandiri. Jangan sampai kita itu menjadi manusia yang menjadi beban orang lain, apalagi termasuk keluarga sendiri tidak perlu harus menjadi orang lain, harus mandiri. Yang kelima, yang mulia ketika kita itu bisa menyelesaikan problem kita sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam ini, yaitu kita tetap melakukan aktivitas baik, bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan kita maupun pada sesama manusia. Itulah beberapa hal, 6 hal yang bisa kita gunakan untuk bagaimana kita lansia ini tetap berbisnis, dalam arti tetap beraktivitas untuk kebaikan dirinya maupun kebaikan bagi keluarganya. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.